Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, kembali lagi dengan saya Pak Bagus. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kan kita mempelajari jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang lebih susah lagi, yaitu jarak titik ke bidang. Ini adalah salah satu materi yang menurut saya cukup susah, nggak hanya bagi kalian anak SMK, anak SMA pun materi ini termasuk materi paling susah. Anak SMA IPA, jurusan IPA pun menganggap materi ini materi susah. Jangankan kalian siswa, beberapa guru pun juga menganggap materi ini susah bagi mereka. Jadi memang materi geometri, apalagi dimensi 3 ini, itu kan memang kemarin sudah saya berikan materi prasyaratnya kan, yaitu Pitagoras, luas segitiga, trigonometri. Tapi ada sesuatu yang harus kamu kuasai, yang benar-benar harus kamu kuasai sebelum ke materi ini, yaitu adalah mengimajinasikan atau memvisualisasikan dimensi 3-nya itu di dalam pikiran. Itu yang susah. Jadi membayangkan di dalam kubus itu nanti ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, itu susah. Kalau kadang-kadang dilihat dari hanya sekilas itu, ada segitiga di kubus tuh, kamu melihat sekilas itu kayak segitiga sama kaki, tapi ternyata siku-siku. Nah, kayak gitu tuh, itu yang susah. Oke, saya akan lanjutkan, yaitu materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, ini termasuk salah satu materi yang susah. Nah, nggak ada rumus cepat di sini. Cuma kita mungkin bisa menggunakan rumus-rumus cepat yang kemarin yang di jarak titik ke titik, titik ke garis untuk membantu menjawab permasalahan di sini. Ya, hanya untuk membantu, tapi enggak rumus cepat yang langsung ketemu jawaban akhirnya enggak. Ya. Jarak titik ke bidang. Jadi satu-satunya cara adalah pakai konsep, ya. Langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama, buat suatu garis berat jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, buat garis berat pada bidang tersebut. Garis berat itu apa sih? Garis yang membagi dua sisi sama besar, ya, membagi dua sisi sama besar. Di segitiga itu ada 3 macam garis dulu di SMP ya. Ada namanya garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi dua sudut sama besar. Garis bagi. Ini namanya garis bagi. Terus ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus. Jadi garis yang ditarik tegak lurus ke sisi alas. Terus ada namanya garis berat. Garis yang membagi dua sisi sama besar. Kalau garis bagi itu garis yang membagi dua sudut sama besar. Kalau garis berat, garis yang membagi dua sisi sama besar. Garis berat ya. Iya, kayak garis berat. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah kedua adalah apa istilahnya? Kan nanti buat garis berat pada bidang tersebut nanti akan menghasilkan suatu garis ya. Jadi sekarang kita hanya fokus ke garisnya, jangan ke bidangnya, ya. Jadi sekarang hubungkan sama kayak langkah mencari jarak titik ke garis kemarin. Kan ini bidangnya sudah diwakili suatu garis. Jadi dengan kata lain, sekarang kita nggak mencari jarak titik ke bidang lagi, tapi mencari jarak titik ke garis. Sekali lagi, bidangnya sudah diwakili oleh garis ini. Berarti langkah-langkahnya sama kayak kemarin jarak titik ke garis, yaitu sekarang kita mencari jarak titik ke garis. Ya, langkah-langkahnya masih ingat kan? Hubungkan titik ujung itu ke ujung-ujung garis. Langkah
ini adalah ini nanti kan menjadi suatu segitiga. Segitiganya nggak tahu sebenarnya siku-siku, sembarang, sama kaki, sama sisi, ya. Terus nanti setelah ketemu segitiganya, tarik garis tinggi. Tadi sudah saya jadi garis tinggi kan? Garis tinggi dari titik ke garis. Tarik garis tinggi dari titik ke garis yang sudah dibuat tadi, ya. Terus gunakan konsep Pitagoras bisa, luas segitiga bisa, Pitagoras atau luas segitiga atau trigonometri. Yang trigonometri nggak saya kasih contohnya, terlalu susah. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Saya kasih contoh. Oke, mau kalian catat. Saya hapus. Ini saya sudah sediakan kubusnya. Contoh example. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, jangan terlalu biasa ya. P, Q, R, S, T, U, V, W. Dengan rusuk 12 cm. Pertanyaannya adalah carilah jarak yang A C ke B D, C ke B D G. Terus yang B lagi enaknya ya. A ke BC EF, EC FE, EF G, GF, BC GF. Yang C B ke AC, AC GE. Oke, kita soal ini aja dulu. Tentukan kubus PQRS TUVW dengan rusuk 12 cm. Jadilah jarak yang A, jarak C ke BDG. Oke, saya namai dulu kubus-kubusnya. Menamai ya, sudah putar kayak kemarin ya. A, B, C, D. Ya, kok A, B, C, D sebenarnya. Iya, ini kok. Saya ganti A, B, C, D aja. A, B, C, D, E, F, G. Maaf, belum sarapan anak-anak. Betul, A, B, C, D. Berikan kubus A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Jika kubus dengan tusuk dulu, carilah jarak C ke BDG. Pertama kita disuruh nyari jarak C ke BDG. C itu yang mana sih? Ini C. Ke BDG, BD sama G. Oke. Jadi kita hubungkan akan menjadi suatu segitiga. BDG. Oke. Kamu lihat ada segitiga. Nah, ini menurutmu segitiga apa ini? Sama kaki sama sisi apa siku-siku? BDG itu segitiga apa? BDG itu adalah segitiga sama sisi. Kok bisa sama sisi? Karena BD ini diagonal bidang atau diagonal sisi. BG juga diagonal bidang atau diagonal sisi. DG juga diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena ketiganya diagonal bidang atau diagonal sisi, maka kan sisinya sama semua. Otomatis segitiganya adalah segitiga sama sisi. Oke, kita disuruh nyari jarak C. C ini ke BDG. Nah, tadi aku sudah bilang langkah awal itu pertama kamu buat garis bagi. Garis berat. Garis berat itu garis yang membagi dua sisi sama besar. Tapi garis beratnya itu di sini kan ada tiga kan, bisa ini, bisa ini, bisa ini.
Ya, membagi dua sisi yang ini, membagi dua sisi yang ini, membagi dua sisi yang ini. Kita pakai yang mana? Pakai yang terserah kamu. Saya menurutku yang enak dilihat aja. Jadi saya sudah tentukan garisnya itu adalah garis yang tengah ini, yaitu garis GP. GP. Saya hubungkan garis GP. Nah, jadi bidangnya sudah diwakili oleh garis GP. Jadi dengan kata lain, kita mencari jarak C ke BDG. C ke BDG itu sudah diwakili oleh jarak C ke PG. Nah, ke garis PG. Jadi sekarang kita fokusnya mencari jarak titik ke garis PG. Jadi sama kayak kemarin kan, hubungkan titik ke ujung-ujung garis. Jadi ke ujung garis ini sama ke ujung garis ini. Jadilah suatu segitiga siku-siku, ya kan? Kelihatan kan? Siku-sikunya di C. Saya ambil segitiga siku-sikunya dari siku-siku PCG. Lurus ya. Oke, P C G, siku-sikunya di C. Yang kita jadikan jarak C ke BG itu adalah langkah selanjutnya kan, menarik garis tinggi. Garis yang tegak lurus alas. Jadi dari titik ini kita tarik garis tingginya ke sana, alias ini yang kita cari. Ini saya misalkan X. Pertama kita cari sisi-sisinya dulu ya. Ini PC itu adalah setengahnya AC, ya kan? Sekali lagi, PC itu kan setengahnya AC. Setengahnya AC, yang mana AC adalah diagonal bidang. Karena diagonal bidang, maka AC itu kan A akar 2, rumus diagonal bidang, rumus cepatnya ya. Jadi 12 akar 2. Ini rusuknya 12 semua. Diagonal bidang kemarin rumusnya adalah A akar 2. Maka AC-nya, diagonal bidang AC 12 akar 2. Karena PC itu separuhnya, maka PC itu separuhnya atau setengahnya AC, maka PC-nya itu setengahnya 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Sip, jadi sudah ketemu 6 akar 2. GC-nya adalah rusuk kubus 12. Nah, ini adalah jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang, ya kan? PG itu adalah jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang, yang mana rumusnya kemarin adalah setengah A akar 6. Setengah 12 akar 6 alias 6 akar 6. Jadi ini 6 akar 6. Ingat, di garis tinggi ini gak membagi dua sisi sama besar. Berarti kita gak bisa mencari ini berapa, ya kan? Otomatis gak bisa pakai Pitagoras. Kalau Pitagoras gak bisa, berarti pakai luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya kalau yang 6 akar 2, otomatis tingginya adalah yang 12. Kemarin alas sama tinggi harus tegak lurus. Sama dengan setengah kali kalau alasnya yang 6 akar 6, tingginya itu yang ini tegak lurusnya, yaitu yang X. Tinggal dicoret-coret, 6 coret, menyisakan 12 akar 2, yang kanan akar 6X. Berarti X sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Coret-coret 12 per akar 3. Kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3 semua. Jadinya nanti 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3 kan akar 9 alias 3. 12 bagi 3, 4 akar 3. Paham? Ini materi yang cukup susah, anak. Oke. Monggo dicatat. Kalau sudah saya hapus, kita akan lanjut.
ada beberapa soal titik ke bidang yang istilahnya cara ngerjakannya itu nggak pakai langkah-langkah yang sudah saya tulis tadi. Sebenarnya dia lebih gampang, tetapi mungkin pemahamannya lebih susah. Gampangnya itu dalam hal hitungannya nggak kayak gini yang gitu. Contohnya soal nomor B sama C. Semua. Oke. Lanjut. Soal selanjutnya yang B, cara A ke B, C, G, F. Nah ini soal yang kita nggak pakai aturannya langkah-langkah yang tadi ya. Sebenarnya langkah-langkahnya itu lebih rumit dari yang tadi ya. Cuma saya menyesuaikan dengan kalian. Soalnya kalian nggak saya ajari tentang teori-teori di apa istilahnya geometri dimensi 3 itu sebenarnya ada teori-teorinya. Kayak teori jika dua bidang saling tegak lurus, maka dua garis yang terletak di bidang itu juga saling tegak lurus. Kayak teori-teori kayak gitu. Itu nggak saya ajarin karena ini SMK sekali lagi, dan untuk pengen mempelajari hal yang seperti itu kalian bisa belajar sendiri atau kalian bisa lihat di YouTube dimanapun. Di SMA pun kadang-kadang nggak diajari anak-anak. Mungkin materi yang terlalu rumit mungkin atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi memang sebenarnya juga rumit materinya. Jadi langsung saya ke intinya aja, yaitu menghitung itu aja. Ya. Nah, langkah-langkah saya tadi bilang ada soal yang kita itu nggak pakai konsep yang tadi, yang langkah-langkah yang sudah saya tulis tadi. Contohnya soal nomor B. Soal nomor B adalah kita suruh nyari jarak A ke B, C, G, F. A ke bidang B, C, G, F, B, C, G, F ke bidang ini. Ini kita nggak pakai langkah-langkah yang tadi. Intinya pokoknya kita tarik titik ini tegak lurus ke bidang ini. Nah ini yang susah. Ini yang susah. Walaupun hasil akhirnya kalau kamu sudah menemukan yang mana, itu ngitungnya gampang, malah gak dihitung sama sekali kan. Cuma kita membayangkannya ini yang susah. Mencari titik ke bidang itu dia itu kita tarik langsung tegak lurus mana. Yaitu A itu tegak lurus di mana di bidang B, C, G, F ini tegak lurus di mana? Di titik mana? Di titik B. Kalau kalian bisa membayangkan dengan baik, itu nanti apa istilahnya, habis ini juga saya sertakan penggambarannya lewat apa itu aplikasi apa namanya itu Google SketchUp ya. A ke B ini tegak lurus nanti. Nah, jadi nyari A ke B, C, G, F ini ngeletek ini. Jawabannya itu ngeletek. A ke B, C, G, F ternyata sama aja nyari jarak A ke titik B alias AB, yang mana AB ini kan tusuk kubus yang langsung 12 cm, nggak ngitung apa-apa sebenarnya, cuma membayangkannya kan yang susah ya. Jadi adil ya. Kalau yang tadi itu yang soal sebelumnya kan membayangkannya mungkin lumayan gampang tapi hitungannya susah. Ini membayangkannya yang agak susah tapi hitungannya gampang, nggak ngitung sama sekali. Begitu juga soal yang nomor C, B ke A, C, G, F. B ke A, C, G, F. Oke, A, C, G, F. A, C, G, F itu kita gambar dulu. A, C terus GF. Nah ini juga
sama kayak yang tadi sebenarnya, sama yang kayak B. Jadi kita itu nggak usah apa istilahnya pakai langkah-langkah yang tadi. Jadi kita bayangin aja titik B itu tegak lurus di mana di bidang ACGF. B ini tegak lurus di mana di bidang ACGF? Tegak lurus di titik mana? Di titik B. Di titik ini, di tengah-tengah ini. Nah, di sini. Misalkan titik P. Nah, ini lebih susah lagi dari yang B. Habis ini saya berikan Google SketchUp-nya. Jadi kalian bisa membayangin ya. B ke ACGF ternyata bisa diwakili oleh B ke P. Jadi ACGF diwakili oleh titik P. Jadi B ke ACGF ACGE kok ACGF B ke ACGE diwakili oleh B ke P alias BP, Bambang Pamungkas. BP ini adalah setengah dari BD, yang mana BD adalah diagonal bidang kan? Rumusnya adalah setengah, kalau diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2. Jadi setengahnya 12 akar 2, 6 akar 2. Loh, hitungannya gampang sebenarnya. Kalau saya simpulkannya sebenarnya gini ya. Kalau sementara saya simpulkan, kalau mencari jarak titik ke bidang segitiga, bidangnya segitiga, pakai langkah yang tadi yang awal, yang soal A. Jadi kalau jarak titik ke suatu bidang persegi, kita pakai cara ini. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Susah memang, saya akui susah. Ya. Oke, saya lihat. Oke, lumayan lah. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita jarak titik ke bidang. Ya. Next video saya akan menjelaskan tentang sudut antara bidang ke bidang, garis ke bidang, garis ke garis. Oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 12. Pelajari baik-baik. Kalian bisa mempelajari di channel YouTube lain, jangan dari saya saja. Karena mungkin kalau dari saya pemahamannya yang ini susah, kalian bisa menggunakan atau belajar dari channel YouTube yang lain. Kalau saya bebas fleksibel, yang terpenting kalian paham itu aja. Oke, terima kasih atas anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.